Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Al-Huda. Saya adalah mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim dari jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview video atau yang dapat juga disebut meresum video dari materi yang telah dijelaskan oleh salah satu dosen kita, yakni Muhammad Jamhuri MSI. Beliau adalah salah satu dosen yang dulunya pernah belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim jurusan matematika. Kemudian beliau melanjutkan di ITS, lalu ITB, lalu beliau di ITS lagi menempuh sebagai jenjang S3 kalau tidak salah di bioinformatika. Pengalaman kerja beliau banyak, yakni sebagai dosen jurusan UIN Matematika di UIN Malang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Kehadiran beliau banyak, yakni yang pertama analisis numerik, machine learning, TensorFlow, dan bahasa pemrograman yang memiliki dua, yakni Python dan MATLAB. Dalam video ini beliau telah menjelaskan integrasi yang berhubungan antara saintek dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Kedua ilmu ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Al-Quran dapat dipandang lebih dari segi keilmuan agama, dan agama Islam tidak membatasi seorang muslim untuk belajar khususnya di bidang sains dan teknologi, karena hal ini sangat relevansi dan mendapatkan beberapa fakta yang menyatakan bahwasanya banyak sekali hubungan-hubungan yang atau fakta-fakta yang terjadi dalam sains teknologi menurut pandangan Islam, bahkan berada di dalam Al-Quran. Contoh sendiri, Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pertumbuhan janin, dan hal ini sangatlah di luar kepala pada saat dimana Al-Quran ditunjukkan atau diturunkan kepada umat manusia dan disampaikan melalui Nabi Muhammad. Pada saat itu tidak ada ilmu kedokteran, namun Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa fenomena dari janin, yakni pada kandungan rahim ibu. Nah, tidak lepas dari itu, dosen Muhammad Jamhuri ini menyangkut dalam studi kasus, yakni corona. Beliau menjelaskan tentang struktur corona, cara berkembang biaknya, kemudian setelah itu beberapa metode-metode kebanyakan yang digunakan untuk mencegah virus ini dari penularan yang sangat cepat. Dari pertama, yakni struktur virus. Struktur virus corona atau coronavirus disease memiliki protein spike yang biasa digunakan atau diimplementasikan dalam vaksin, yang mana vaksin disuntikkan ke dalam tubuh manusia untuk melatih imun kita agar ketika ada corona asli atau hal-hal yang tidak inginkan atau kejadian buruk yang tidak inginkan masuk ke dalam tubuh, imun telah kuat dan imun telah menyimpan memori sehingga dapat merespon lebih cepat dan melawan hal-hal buruk yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Nah, kemudian virus memiliki membran protein atau protein membran. Kemudian di dalam tubuh atau dalam kapsul virus terdapat nukleokapsid dan juga RNA genom. Dalam kulit tadi, virus juga memiliki envelope protein. Nah, dalam DNA structure atau deoksiribonucleic DNTP dan bases terdapat komponen-komponen basic yang terdapat dalam virus. Kita dapat menghubungkannya dengan ketika kita belajar materi SMA tentang bases atau adenin, sitosinin, guanin, dan thymine. Mereka saling berhubungan membentuk suatu pola yang kita namakan sebagai pola bonds complementary bases. Ada perbedaan antara DNA dan RNA.
Sedangkan virus ini sendiri hanya memiliki DNA saja atau RNA saja, lain dengan manusia yang memiliki dua-dua atau komplit keduanya, yakni DNA dan RNA. Nah, virus memiliki struktur protein, yang dimana protein ini menghubungkan dari kode satu ke kode genetika yang lain, yakni ketika kita mengkode RIDHRLKNTDH, kita akan mendapatkan rekombinan yang sangat signifikan dari FLNGRLRDTDH. Lanjut, bagaimana virus menginjeksi atau menyerang manusia? Protein interaction. Nah, dari situ virus memiliki kunci untuk membuka dan masuk ke dalam membran sel atau sel membran pada tubuh inangnya, khususnya pada manusia yang diserang oleh coronavirus. Dalam video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana virus menginfeksi dan menyerang manusia, dan saat ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana secara ilmiah virus dapat masuk ke dalam sel membran. Yang kemudian machine learning. Machine learning yang diterapkan oleh Bapak Muhammad Jamuri ini telah diinput oleh database yang sangat signifikan, sehingga beberapa metode-metodenya digunakan untuk diskusi ataupun mengklasifikasi beberapa metode yang telah digunakan sebelumnya untuk melawan virus dalam kancah teori genetika yang sangat luas. Nah, di akhir penjelasan Bapak dosen Jamuri ini telah menghubungkan atau mengintegrasikan dari tubuh virus itu sendiri dalam ayat Al-Quran yang berisikan bahwasanya Tuhan telah menciptakan makhluk sedemikian rupa dan sesempurna rupa. Jadi tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja mungkin penjelasan singkat atau review dari video atau resume video untuk pengerjaan PBKF di kegiatan PBKF tahun 2021 kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.